Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat pagi, dan salam sehat buat kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel TBK Kejapita Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini, pada hari yang ke-212, tanggal 30 Juli 2024, diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 24. Allah dan harta benda. Sebagai nats ayat hari ini adalah sebagai berikut. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Itulah ayat hari ini. Sekarang kita melihat dalam bacaan pagi, diambil dari kitab Yeremia pasal yang pertama ayat 11 sampai 16. Ini adalah merupakan sambungan dari yang kemarin, ya. Dua penglihatan Yeremia. Jadi kemarin ditegaskan masalah Yeremia, siapa itu Yeremia. Sekarang penglihatan Yeremia diberikan oleh Allah kepada Yeremia. Dan bacaan malam diambil dari Yehezkiel pasal 18 ayat 5 sampai 9. Nah, di sini dikatakan bahwa orang jujur, baik dan adil akan hidup tetap. Akan tetap hidup. Itulah. Ini juga merupakan lanjutan yang kemarin, di mana kesalahan orang tua di Israel ada peribahasa bahwa orang tua minum anggur yang asam, tapi anak yang merasakan ngilu. Nah, itu kata Allah tidak berlaku lagi, ya. Patah itu tidak berlaku lagi, sebab Allah, ya, mempunyai perhitungan tersendiri, baik kepada orang tua, baik kepada anak. Nah, sekarang adalah merupakan orang jujur, orang baik, adil akan tetap hidup. Kita tetap membacakan pedoman kita dalam bulan Juli, yang tetap dikatakan adalah topik bulan Juli, Tuhan memelihara hidupmu, dan dikuatkan dengan Filipi pasal yang keempat ayat 19. Allahku akan memenuhi keperluanmu, memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itulah pedoman kita dalam satu bulan, dalam bulan Juli. Kemudian kita masuk dalam perikop
hari ini, Allah dan harta benda ada dua sisi yang kita berhubungan setiap hari. Ini merupakan yang kita hadapi sehari-hari. Tuhan, harta benda. Allah mengatakan kita tidak dapat mengabdi pada dua tuan. Dalam manajemen, misalnya kita dua pimpinan, si A dan si B. Ini bisa terjadi perbedaan antara si A dan si B. Bisa ya mengasihi yang satu dan membenci yang satu. Bisa setia kepada yang satu dan tidak setia kepada yang lainnya. Itulah dikatakan tidak bisa kita mengikuti dua tuan. Nah, dalam falsafah ini digambarkan oleh Allah dan harta benda atau mammon, ya. Nah, dikatakan tadi bahwa kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mammon. Tapi bagaimana caranya supaya mammon yang kita miliki itu menjadi baik terhadap Allah? Inilah fokus kita yang perlu kita lakukan. Nah, pada perikop ini Allah dan harta benda atau mammon. Apa maksud Allah? Ya. Bahwa Allah dan harta benda dalam Matius 6, pemahaman tentang hubungan kedua-duanya dalam pengertian yang sebenarnya. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena akan terjadi diskriminasi, benci, ya, seorang dan kasih pada seorang, atau kesetiaan yang berbeda-beda. Ayat ini mengajarkan kita pentingnya komitmen dan fokus dalam hidup kita. Nah, ini diminta kepada kita supaya fokus, komit dalam hidup kita, terutama dalam menentukan pilihan yang kita layani dan bagaimana kita mengatasinya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang menjadi fokus kita. Dan Injil Matius ini pasal 6 ayat 24 ini dikatakan dalam kehidupan sehari-hari bisa dilakukan dengan menentukan skala prioritas yang jelas dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi Anda. Inilah yang perlu kita melihat, ya, dalam Injil Matius pasal 6 ayat 24, ya. Dalam kehidupan sehari-hari bisa dilakukan dengan menentukan skala prioritas yang jelas, ya, dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi Anda. Dalam menentukan skala prioritas, kita bisa mengambil contoh dari buku Dr. Stephen R. Covey dalam 7 kebiasaan manusia. Dan salah satu habit, yaitu habit yang ketiga, dikatakan dahulukan yang utama, atau put the first thing first. Dahulukan yang utama. Bagaimana kita mendahulukan yang utama dalam situasi perkembangan zaman yang sangat banyak dan kadang-kadang pikiran kacau? Hanya ada
pemisahan dari dua hal yang mendesak kita, yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, hal-hal yang mendesak, yaitu dikatakan urgent atau genting. Nah, yang kedua, hal-hal yang dianggap penting atau important. Nah, kemudian kalau kita bagi di dalam kuadran, dalam manajemen, ada kuadran 1, ada kuadran 2, ada kuadran 3, ada kuadran 4. Kuadran 1 itulah yang dikatakan sangat krisis dan harus ditanggulangi dengan cepat. Apa itu? Urgent, genting, mendesak, dan juga penting, important. Wah, ini harus dilakukan. Misalnya, apa yang penting dalam hidup kita yang tidak bisa kita tinggalkan setiap hari? Bernapas. Tidak bisa kita tinggal. Kalau kita tidak bernapas, ya sudah selesai. Kemudian siapa yang memberikan napas? Tuhan. Berarti ini adalah krisis dalam hidup kita sehari-hari. Penting dan genting. Krisis. Dan itulah bernapas, dan dikatakan kita harus siap berdoa. Maka dikatakan napas kita adalah doa. Setiap kali kita bernapas harus mengucapkan doa. Inilah yang penting dan genting. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, ya, kalau dalam situasi kehidupan sehari-hari, yang penting genting ini adalah yang krisis. Itu tentu adalah dari bahan-bahan sekunder, makan dan minum. Nah, kemudian ada yang dikatakan ya penting tapi tidak genting. Ya, tidak genting. Apa itu? Perencanaan, pembelajaran, pendidikan itu penting, tapi tidak begitu genting. Masih bisa direncanakan, ada tenggang waktu. Ya. Di situ adalah perencanaan yang matang dan akan menghasilkan hasil kerja yang baik. Nah, kemudian kuadran ketiga, yaitu ya, genting tapi tidak begitu penting. Apa itu dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya ya, kita mendengarkan telepon. Wah, awalnya dia adalah genting, harus diangkat. Begitu kita mengangkat telepon, datang jawaban, sorry, salah sambung. Awalnya dia genting, akhirnya menjadi tidak penting. Ya. Nah, kemudian kuadran keempat, istilahnya adalah tidak genting dan tidak penting. Apa itu? Ya, wasting time. Buang-buang waktu. Misalnya menonton sampai berjam-jam, itu juga tidak penting dan tidak genting. Atau ya sekarang ini jetnet ya, WA, menjawab WA kita bisa sampai sehari, padahal hanya berdebat. Perdebatan pun tidak kunjung padam, hanya curhat. Itu tidak penting dan tidak genting. Nah, sekarang bagaimana kita dari secara spiritual melihat mana yang genting, mana yang penting? Kita baca dalam Alkitab Matius 6 ayat yang ke-33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Berarti yang utama, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, sedangkan di dunia ini kerajaannya sudah berlalu, sudah selesai. Mana kerajaannya? Firman Tuhanlah, kerajaan Allah dan kebenaran firman-Nya. Di sana semua tertulis sejarah, karena Allah sendiri yang membuat sejarah dalam Alkitab. Baik buruknya, Allah yang menciptakan sejarah tersebut. Kemarin kita sudah mendengar Allah memberikan kuasa kepada Yeremia untuk menghancurkan, membinasakan, menggulingkan, ya, dan meruntuhkan Yeremia. Terhadap apa? Terhadap dunia yang semakin tidak lagi punya aturan. Bangsa Israel yang sudah menyembah berhala dan tidak lagi mengikuti Tuhan. Maka diberikan kuasa kepada Yeremia. Hancurkan, gulingkan, binasakan, runtuhkan. Itu dikatakan oleh Allah. Kemudian situasi itu akan tercipta oleh Yeremia untuk membangun dan menanam. Dengan adanya kehancuran tersebut, tentu akan bertobat. Tidak lagi mengikuti hawa nafsu daripada mereka, tidak lagi menyembah berhala. Dan kemarin juga kita, yang menyembah berhala akan dipermalukan oleh Tuhan. Itu sudah jelas. Waktu Elia bersama dengan imam-imam Baal 450 orang. Nah, sekarang dahulukan yang utama, baru diberikan yang lain. Apa dahulukan yang utama? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan hanya mencari kerajaan Allah. Ada orang mencari kerajaan Allah tapi tidak melihat apa kebenarannya. Saya melihat saat ini, ya, ada aliran-aliran sesat, ya, yang mengatakan seperti ini. Ini jelas aliran sesat. Allah itu adalah Allahnya Al-Quran, bukan Allahnya Kristen. Jadi kalau Kristen itu katanya hanya Yesus Kristus. Inilah ajaran-ajaran sesat. Padahal Allah, Jehovah, Debata, Yesus Kristus, Roh Kudus sama. Tidak ada bedanya. Itu adalah satu. Nah, dan ini hanya diberitahukan pengetahuan ini kepada orang tertentu. Kata Allah, kurahasiakan kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang bagaimana supaya Tuhan tidak merahasiakan lagi firman-Nya itu kepada kita? Mari kita belajar dari firman Tuhan, ya. Karena Martin Luther sudah mengatakan ada 3 pengajaran Alkitab. Pengajaran orang-orang Kristen ada 3. Pertama adalah sola gratia. Keselamatan itu anugerah. Kita diselamatkan hanya kasih sayang Tuhan, anugerah. Coba kalau kita tidak dikasihani oleh Tuhan, mungkin sudah hancur kita ini semua. Kalau hanya dengan hukum Tuhan, tidak bisa kita hidup. Terbukti Musa memakai hukum Tuhan yang 10, tapi kehancuran Israel kita lihat. Yerusalem, gereja atau bait suci yang sudah dibangun oleh Raja Salomo begitu megah dengan emas, tapi bisa luluh lantai, berantakan, hanya karena bangsa Israel tidak menurut kata-kata daripada Tuhan. Ini dibuktikan pesan daripada Yeremia kepada Zedekia. Harusnya dia selamat, tetapi dia mati karena tidak menuruti firman Tuhan. Nah, hari ini kita ditegaskan untuk fokus, ya, dan membuat pandangan tertuju sikap dan perilaku kita. Dalam Matius 6 ayat 33, ini merupakan kuadran pertama dalam hidup kita. Kemudian masuk dalam kuadran kedua, yaitu harta.
Jadi hamba, Allah dan harta benda ada dua. Allah adalah kuadran satu menurut saya, dan harta adalah kuadran kedua. Artinya tidak genting dan tidak penting harta, tapi Allah penting dan genting. Kenapa? Karena setiap saat kita bisa diambil. Jadi setiap saat dia bisa mengambil kita. Berarti hal itu adalah bagi kita penting dan genting. Jadi harus menjadi krisis setiap hari untuk berhubungan dengan Tuhan. Kemudian sekunder tadi itu adalah merupakan kuadran kedua. Ya, kuadran kedua. Kita tidak bisa memfokuskan dua-duanya, harta dan Tuhan. Gak bisa, harus dahulukan yang utama. Put the first thing first. Ya. Nah, jadi kuadran pertama adalah Allah, kuadran kedua baru harta benda. Nah, kemudian disimpulkan tadi adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau ada ajaran sesat mengatakan debata adalah debatabalnya orang Batak katanya. Ada orang mengatakan itu, ya. Sehingga dia tidak lagi mau mengatakan ada debata. Padahal kita debata Jehovah, ya. Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus itu sama. Satu kesatuan, tidak ada bedanya. Roh Kudus ya Allah, ya Allah ya debata, debata ya Jehovah, Jehovah ya Yesus Kristus. Jadi tolong, sekarang ini yang punya aliran sesat yang mengatakan hanya Yesus, Allah itu adalah Allahnya teman-teman Muslim katanya. Itu adalah saudara. Mana lebih dulu, Islam atau Allah? Sejak dunia diciptakan oleh siapa? Allah, bukan Yesus. Tapi Allah itu sama dengan Yesus. Dunia diciptakan Allah. Siapa memperbaiki dunia? Ditunjuk Yesus Kristus. Allah sendiri yang menunjuk dia. Inilah anak kesayanganku, kepadanya aku berkenan. Langsung Yesus menjawab, apa yang diperintahkan Bapa itu yang kulakukan. Karena saya berada dalam Bapa, Bapa berada dalam saya. Jelas. Nah, kemudian kita lihat di sini bagaimana cara kita untuk membenarkan masalah kuadran satu tadi supaya tetap kita fokus pada Allah. Nah, bila fokus pada harta, harta akan habis. Nah, solusinya adalah ya, kelola harta itu dengan baik sesuai dengan kehendak Allah. Siapa tokoh mengelola harta dengan sangat baik dan tetap disayangi oleh Tuhan Allah? Ayub, ya. Ayub, ya, di tanah Uz tinggal seorang laki-laki bernama Ayub. Ia menyembah Allah dan setia kepadanya. Ia orang baik budi dan tidak berbuat kejahatan sedikit pun. Ia mempunyai anak laki-laki 7 orang dan ada perempuan 3 orang. Kemudian 7.000 ekor domba dan 3.000 ekor unta, 1.000 ekor sapi
dan 500 ekor keledai. Nah kemudian ketujuh anaknya tersebut itu ada kebiasaan mereka selalu mengadakan pesta-pesta di rumah masing-masing. Mereka bergantian, ya, dan ikut adik-adiknya yang perempuan berpesta. Bagaimana Ayub untuk tetap menyucikan mereka walaupun anaknya berpesta? Ayub, ya. Jadi habis setiap pesta anaknya yang ketujuh ini, ya, Ayub selalu bangun pagi-pagi sekali, ya, dan mempersembahkan korban untuk tiap-tiap anaknya supaya mereka diampuni Tuhan. Walaupun tidak diminta, langsung dijalankan, karena siapa tahu mereka melakukan ada sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan dengan tidak sengaja. Misalnya kalau sudah makan dan minum anggur yang banyak, itu pembicaraan bisa tidak terkontrol. Itulah yang dijaga oleh Ayub. Maka setiap bangun pagi dia disucikan semua anaknya itu. Dilakukan setiap hari. Ya karena dombanya banyak, ya, sapinya banyak. Nah, jadi selalu dilakukan itu. Nah sehingga walaupun anak-anaknya melakukan sesuatu yang kurang disenangi oleh Allah, maka Ayub sadar mengucapkan semua, menyucikan semua anak-anaknya, ya, dengan minta ampun pada Tuhan. Inilah yang selalu mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya memang kita lihat nasib Ayub menderita. Dia akhirnya mati semua anaknya yang 7, mati anaknya perempuan, mati semua binatang peliharanya. Dia sakit, tapi dia tetap tabah. Harta itu nggak ada masalah bagi dia. Saya lahir katanya tidak pakai baju. Kalaupun saya pergi tidak pakai baju, ya senang. Tapi melihat penderitaan Ayub, Tuhan akan mengatakan, nanti kita lihat perikop bahwa orang jujur, orang baik hati, dan orang adil akan tetap hidup, kata Tuhan. Nah, Ayub, karena dia jujur, dia baik hati, dia adil, tetap hidup. Hasilnya apa? 2 kali lipat semua harta bendanya dan anak-anaknya. Dari 7 jadi 14 orang, dari 3 jadi 6 orang, kali 2 semua anaknya dan hartanya. Itulah yang dikatakan tadi. Nanti kita lihat perikop selanjutnya adalah jujur, adil, orang yang baik akan tetap hidup, kata Tuhan Allah. Nah, itulah yang terlihat dalam bacaan malam, ya, dalam Yeskiel pasal 18 ayat 5 sampai 9. Apa dikatakan? Orang jujur, baik dan adil akan tetap hidup. Ini sudah dibuktikan oleh Ayub sendiri. Dan hidup ini apakah dunia dan akhirat? Dunia pun sudah terbukti, apalagi akhirat. The news of Jerusalem, ya. Nah, itulah apabila kita tadi memang fokus kuadran 1, krisis, penting dan genting. Berdoa setiap hari adalah penting dan genting. Baca firman Tuhan setiap hari adalah penting dan genting. Disusul dengan yang lain adalah harta benda untuk melengkapi kita. Itu masuk dalam kuadran kedua.
Artinya tidak begitu penting, ya, tidak important, tetapi dia urgent karena kita juga harus makan. Tapi apakah harus makan saat ini? Kan bisa puasa, ya. Bisa diajarkan kita berpuasa untuk melatih diri. Jadi itu masuk dalam kuadran kedua. Jadi kuadran pertama adalah berdoa dan baca firman Tuhan. Itulah inti daripada ayatnya. Kita tidak bisa memilih dua Tuhan sekaligus, karena kita ini tidak fokus. Pasti ada diskriminasi, perbedaan. Maka disarankan kita supaya fokus dan selalu mendahulukan yang utama. Nah, kemudian masalah harta benda, filosofi daripada katanya menanam harta adalah tanamlah hartamu yang tidak bisa diserang oleh rayap dan digigit oleh binatang, yaitu persembahkan terbaik bagi Tuhan Allah sambil kita memuji dan memuliakannya. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, yaitu Yeremia pasal 1 ayat 11 sampai 14. Ada dua penglihatan kepada Yeremia. Nah, kemarin kita telah menjelaskan tentang panggilan Allah kepada Yeremia. Apa panggilan Allah kemarin? Yeremia mengatakan, saya tidak pandai berbicara dan saya masih muda. Tapi Allah mengatakan, walaupun kau masih muda dan tidak pandai berbicara, Allah akan membimbingmu dan menjamah mulutmu. Ya, Allah menyodorkan tangannya, dijamah mulutnya Yeremia. Langsung. Spontan langsung dari Allah. Jadi kalau ada permintaan kita yang tidak bisa kita lakukan, minta tolonglah kepada Tuhan Allah. Itu jelas. Ya misalnya kita tidak bisa memperbaiki organ tubuh kita, ada satu, langsung kita minta, organ tubuh saya Tuhan, jantung saya kurang bagus Tuhan, tolong jamah. Peredaran darah saya kayaknya tidak jelas akhir-akhir ini, tolong jamah Tuhan. Tapi kita juga meminta, tentu ada manfaatnya. Untuk apa kita manfaatkan? Supaya diperbaiki peredaran darah. Ya. Nah tentu yang tadi, kuadran pertama tadi, jadi kita meminta bantuan Tuhan dalam memperbaiki yang lainnya ini dalam rangka untuk melaksanakan kuadran pertama. Nah, jadi itu jelasan. Nah, sekarang Yeremia melihat ada penglihatan. Nah, penglihatan pertama itu dilihat oleh Yeremia, ya. Tuhan bertanya kepada Yeremia, apa kau lihat? Katanya kepada Yeremia. Yeremia menjawab, aku melihat dahan pohon badam, Tuhan. Nah, langsung Tuhan menjelaskan, benar, kata Tuhan. Aku menjaga supaya semua yang kukatakan menjadi kenyataan. Jadi Tuhan akan punya integritas yang tinggi sesuai kata dengan perbuatan, supaya semua yang dikatakan oleh Tuhan itu menjadi kenyataan. Tidak ada yang disembunyikan. Ya misalnya dikatakan kepada Yesaya akan datang adalah raja penyelamat dunia, dan dikatakan kepada Daud, keturunanmu menjadi raja dari segala raja akan datang. Ratusan tahun sebelum Yesus datang, pada kenyataannya Yesus datang ke dunia. Jadi di sini dikatakan tadi, aku melihat dahan pohon badam.
dahan pohon badam. Itu menandakan benar kata Tuhan, aku menjaga supaya semua yang kukatakan menjadi kenyataan. Jadi semua apa yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan itu pasti terjadi. Nanti datang kedua kalinya itu sudah pasti. Tapi kita tidak bisa menentukan harinya, itu hari prerogatif Tuhan. Tapi bisa dikatakan waktunya dekat. Ya. Kenapa? Karena bagi kita 1000 tahun, bagi Tuhan 1 hari. Kalau Tuhan mengatakan 5 hari lagi akan datang, katanya, ya kita tunggulah 5000 tahun lagi, ya 5000 tahun. Ya kita sudah tidak ada lagi di dunia ini karena umur manusia harus terbatas. Paling maksimum sudah 120 tahun. Ya. Dan ada yang sudah bagus itu sudah 70 tahun. Katanya. Nah, kemudian penglihatan kedua. Ya. Apalagi yang kau lihat, Yeremia, kata Tuhan. Aku melihat, katanya, di sebelah utara kulihat periuk yang isinya sedang mendidih dan hampir berbalik ke arah sini. Dari utara ada lihat periuk mendidih, ya, hampir berbalik ke sini, katanya, hampir berbalik. Tuhan mengatakan itu dari utara malapetaka akan meluap dan menimpa semua penduduk negeri ini. Aku akan menyuruh semua bangsa di sebelah utara, ya, untuk menguasai Yerusalem. Jadi sebelum Babel menghancurkan Yerusalem, Nebukadnezar belum menghancurkan Yerusalem, sudah dikatakan kepada Yeremia, penglihatanmu itu dari utara ada periuk yang sedang mendidih dan mau datang ke sini, katanya. Itu benar. Jadi benar memang bangsa-bangsa menjajah bangsa Yahudi. Ya coba kita lihat kerajaan Persia itu 127 provinsi. Pada saat Ahasuerus sebagai pimpinan di sana, sebagai rajanya, ya, Raja Ahasuerus. Itu ada 127 provinsi, mulai dari India sampai Sudan. Negara-negara itulah datang menyerang bangsa Israel. Sehingga Israel 70 tahun dalam pembuangan. Coba. Ya. Saya sekarang berumur 70 tahun. Seumur saya lah seperti itu kira-kira, ya. 70 tahun. Coba kita bayangkan. Nah, tapi juga dinubuatkan kepada Yehezkiel, ya. Yehezkiel, bahwa bangsa Israel waktunya akan tiba, semua kembali ke Judea dan Yerusalem. Satu pun tidak ada yang boleh tinggal, semua harus kembali. Sebab kata Allah, bangsa Israel sebagai pusat pemberitaan firman Tuhan melalui firman-Nya, hukum-hukumnya. Israel lah pusatnya. Jadi tidak ada firman Tuhan yang disebarkan oleh di luar daripada bangsa Israel di dunia ini. Jadi kalau ada firman Tuhan mengatakan bukan dari Israel, itu tidak benar dan disangsikan kebenarannya. Nah, tapi ada sekte lain yang sangat mengatakan, oh, Allah Israel dibenci adalah berhala, katanya. Dulu ada berhala memang, kan mereka juga ada berhala. Maka ada dalam 1 Tawarik 16 ayat 26 itu tuh salah diartikan oleh sekte-sekte lain. Berdebat di Facebook saya itu, ya. Dikatakan karena di sana dikatakan, oh,
ilah-ilah yang disembah oleh bangsa-bangsa di Israel. Ilahnya itu huruf kecil, yaitu adalah berhala. Tapi kalau dikatakan Allah disembah Israel, itu Tuhan Allah. Tapi kalau ilah, Allah hurufnya huruf kecil. Jadi kepada teman-teman ya, yang sekte-sekte lain yang berbicara di dalam Facebook yang selalu mengatakan Israel punya Allah berhala. Orang Batak katanya malah dikatakan punya di Batak itu berhala katanya. Udah dikatakan orang Batak. Nah, ini salah mengartikan. Jadi tolong ya, kepada teman-teman di sekte-sekte lain, belajarlah sepenuhnya dengan Alkitab. Saya akan katakan di Alkitab, kalau ada nama Allah dan itu huruf kecil, itu adalah berhala. Jadi Allah-Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa lain, huruf kecil, itu berhala, debat tebal. Tapi kalau dikatakan huruf besar A, Allah huruf besar, itu adalah Tuhan Allah. Atau debata, kalau dia huruf kecil itu berhala, tapi kalau D-nya itu huruf besar, itu adalah Allah. Jehovah, kalau huruf kecil itu berhala, tapi kalau Jehovah huruf besar itu adalah Allah. Mari kita bedakan. Jadi belajar dalam Alkitab, maka dikatakan kebenarannya. Maka tadi dikatakan adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kalau kita mau mempelajari kerajaan Allah, harus tahu kebenarannya bagaimana. Jadi firman Allah ini selalu diperdebatkan dalam Facebook itu oleh teman-teman ya. Itu 1 Tawarik pasal 16 itu ya, ayat 26 kalau salah. Dikatakan, karena itu disebutkan ilah Allah disembah oleh bangsa-bangsa lain yang ada di dunia ini katanya. Itu disebutkan Israel menyembah berhala, salah besar. Israel jelas menyembah Allah huruf besar. Tapi kalau Israel menyembah Allah huruf kecil, itu benar dewa. Itu membedakannya. Kepada saudara-saudara di Facebook ya, yang mendengarkan mungkin apa yang saya jelaskan ini, mari kita berdebat dengan baik. Kebenaran firman Tuhan harus kita sampaikan. Nah, tadi di sini kan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya yaitu mati selidiki. Jangan asal kita mengatakan, wah, Allah Israel adalah berhala, karena melihat ada Allah bangsa-bangsa Israel. Apakah ada bangsa Israel menyembah berhala? Ya banyak. Ya sudah jelas. Waktu di Gunung Sinai saja, coba separuh bangsa Israel itu 3.000 orang dibunuh karena menyembah ilah-ilah lain, dibunuh. Ya. Nah, jadi saya minta kepada teman-teman di Facebook, mari belajar dengan baik. Nah, itulah tadi bacaan pagi, 2 penglihatan ya. Sudah dinubuatkan bahwa Yerusalem itu akan hancur, yang menyerang Allah dari utara. Nah, kalau kerajaan di timur, barat, timur itu 3 suku, barat itu 9 suku ya. Itu di sebelah Yordan, dan di timur itu sebelum dia melewati Sungai Yordan. Sebelah barat setelah melewati Sungai Yordan. Nah, maka suku-suku Israel itu ada terbelah 2, ada di sebelah timur, ada di sebelah barat. Nah, ini datangnya dari sebelah utara. Sebelah utara itulah Persia dan sekutu-sekutunya. Nah, banyak. Asur ya, itu termasuk mereka. Nah, jadi dalam hal nubuatan tadi dikatakan, penglihatan Yeremia ada 2. Penglihatan pertama tadi dikatakan ada dahan pohon badang. Tuhan mengatakan ya, aku menjaga supaya semua yang kukatakan menjadi kenyataan. Kemudian yang kedua, ada dari utara kulihat periuk yang isinya sedang mendidih dan hampir berbalik ke arah sini. Nah, itu tadi dikatakan serangan itu akan datang dari sana. Nah, itulah penyerangan daripada Babel oleh bangsa
asing atau Nebukadnezar dan yang lain-lainnya selama 70 tahun. Nah, jadi bangsa di sebelah utara untuk menguasai Yerusalem. Itulah awal kehancuran Yerusalem. Nah, sekarang kita masuk dalam bacaan malam, yaitu Yehezkiel pasal 18 ayat 5 sampai 9. Nah, ini adalah merupakan pengharapan dari Allah. Nah, di sini dikatakan bahwa orang jujur, baik dan adil akan tetap hidup. Nah, ini tadi dicontohkan oleh Ayub, orang jujur. Dia tetap hidup walaupun dia sudah menderita begitu banyak penderitanya. Anaknya mati, hartanya habis, dia sakit. Tapi dia dalam penderitaan itu bisa dimenangkan, maka dia tetap hidup. Jadi dalam arti hidup, filosofi yang hidup pada Tuhan, yang utama adalah life after life. Jadi hidup setelah hidup. Tapi kalau kita dengan baik, adil, ya, dan memang bagus, setia kepada Tuhan di dunia ini, ya hidup kita itu dunia dan akhirat itu sudah terjamin. Karena gambaran dunia pun itu bisa gambaran surga. Makanya dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi dan di surga. Jadi kerajaan itu di dunia ini pun sudah ada seperti di surga. Coba kalau kota lihat, pergi ke kota-kota lain, ya, pergi begitu indahnya pantainya, bersihnya semua, enak dilihat, itu sudah melambangkan suatu kerajaan surga. Ya. Kita lihat dalam film-film begitu indah suatu kota. Ya. Kemudian ratusan ribu penonton dalam konser musik, ya, berkumpul semua, tapi tenang sekali, tidak ada yang ribut. Coba, itu sudah menggambarkan seperti surga. Ya. Jadi doa Bapa kami itu, jadilah kehendakmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu sudah terjadi. Nah, dan ini pun dikatakan tadi, jujur, adil, baik, kamu akan hidup. Nah, inilah pesan daripada 3 perikop ini. Nah, kalau kita lihat kebaikan-kebaikan, beberapa contoh perlakuan yang baik yang dicontohkan oleh Tuhan adalah orang yang baik, adil dan jujur, tidak menyembah berhala. Orang Israel atau memakan korban persembahan, jadi tidak menyembah berhala dan tidak memakan persembahan yang disembahkan kepada dewa-dewa. Tak pernah dia menggoda istri orang lain atau tidur bersama katanya orang wanita yang datang bulan. Tidak pernah. Nah, itu juga. Kemudian tak pernah menipu atau merampok. Ya. Kemudian kalau ada jaminan barang diberikan orang dalam meminjam uang, dia selalu mengembalikan. Tidak pernah itu menjadi miliknya. Jadi hati-hati kepada orang yang meminjamkan uang kepada orang. Kalau ada barang yang disita jaminannya, jangan sampai itu kau miliki. Tuhan mengatakan itu orang yang baik mengembalikan dengan baik kepada orang yang bersangkutan. Nah, orang lapar diberi makan, orang yang tidak punya diberi baju, ya, dan diberi pakaian. Kemudian tidak pernah mengambil bunga dari uang yang dipinjamkan. Nah, kemudian tidak mau melakukan kejahatan. Dalam pertengkaran, kalau dia bertengkar dengan seseorang, selalu memberi keputusan yang jujur dan adil. Jadi timbangan yang seimbang, epanya yang baik. Maka syarat daripada panjang umur ada 3. Pertama, hormat kepada orang tua. Kedua, tidak berbohong. Ketiga,
epa yang baik, timbangan yang benar, tidak berat sebelah, tapi jujur. Ya. Kemudian dalam pertengkaran tadi memberi keputusan yang adil. Nah, kemudian melalui perintahku, kata Tuhan, dan hukumku, orang demikianlah yang jujur dan akan tetap hidup. Jadi orang-orang itu sudah ada jaminan, garansi dari Tuhan akan tetap hidup. Ya. Jadi hidup itu di dunia dan akhirat itu sudah merupakan garansi dari Tuhan. Nah, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama tadi adalah fokus kepada kuadran 1, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru ditambahkan yang lainnya, dan masuk dalam kuadran kedua. Hindari kuadran ketiga dan kuadran 4. Kalau memang terpaksa kuadran ketiga harus kita jalankan, itu tidak masalah, ya. Tapi jangan kita larut dalam hal-hal tersebut. Mari kita fokus dalam kuadran 1 dan kuadran 2. Nah, kemudian tadi Yeremia adalah mendapatkan penglihatan yang sudah disampaikan oleh Allah. Jadi apa pesan-pesan daripada Allah dalam Alkitab? Tadi Martin Luther mengatakan sola fide adalah kita diselamatkan karena anugerah. Kita diselamatkan karena iman. Sola fide, sola gratia diselamatkan karena anugerah. Sola fide karena iman. Nah, kemudian sola scriptura adalah hanya Alkitab. Alkitab inilah yang bisa memberikan kepada kita kebenaran firman Tuhan yang bisa kita dapat setiap hari. Demikianlah bacaan firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman Tuhan pada hari ini bisa memberikan semangat kepada kita untuk tetap setia dan hormat kepada Tuhan Allah yang memelihara dan memberikan kehidupan kepada kita. Amin. Tuhan memberkati.